Halo teman-teman, nama aku Satrio Mojo dan aku adalah seorang desainer grafis dari Surabaya. Mungkin saja topik di dalam video ini itu tidak terlalu banyak peminatnya karena aku tidak membahas ataupun menceritakan hal-hal yang bersifat populer dan diminati oleh begitu banyak orang, khususnya para teman-teman desainer grafis. Tapi menurutku topik ini itu sangat menarik dan perlu aku buat menjadi sebuah konten meskipun nantinya mungkin saja jumlah view di dalam video ini itu kurang dari 100 atau bahkan kurang dari 50. Ya mau nggak mau itulah resikonya kalau membuat sebuah konten dengan topik yang nggak populer dan nggak disukai oleh begitu banyak orang. Seperti yang sebagian dari kalian sudah ketahui, saya adalah penganut prinsip-prinsip desain diagram yang lebih fokus pada kejelasan dan kesederhanaan, mengutamakan aspek-aspek yang bersifat esensial, terlihat estetis, namun juga membuat desain lebih mudah dipahami, menyeluruh sampai ke detail-detail terakhir dan seterusnya. Sekilas itu memang terlihat mudah, tapi jika tidak dipahami dan dilatih dengan baik secara konsisten, pasti akan sulit menghasilkan desain-desain yang baik. Jadi bukan cuman asal minimalis. Dan tibalah pada suatu titik di mana saya mencoba menerapkan prinsip-prinsip desain itu pada hal-hal yang tidak berkaitan secara langsung dengan dunia desain. Ternyata hal itu justru menjadi jauh lebih menarik ketika saya mencoba menerapkannya pada kegiatan traveling, backpacking, dan hiking. Jadi langsung aja, saya ini itu merupakan salah satu penggemar kegiatan luar ruangan yang erat kaitannya dengan traveling dan tentu saja backpacking. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu hal itu melalui video-videoku di channel YouTubeku yang satunya. Sejujurnya malas juga harus mengelola dua channel, tapi ya agak aneh juga rasanya kalau aku juga mengupload video-video selain desain di channel ini. Singkat cerita, ya sebenarnya nggak singkat juga sih. Jadi pada tahun-tahun sebelumnya, jika saya dan keluarga itu melakukan kegiatan traveling, kami itu selalu membawa tas dengan ukuran yang cukup besar. Tas dengan kapasitas 60 liter atau bahkan lebih. Bahkan lebih dari 2 atau 3 tas, karena anakku 3. Karena seringkali barang-barang yang nggak cukup esensial itu ikut dibawa dengan alasan buat jaga-jaga lah dan lain-lain. Dan begitu pula ketika aku dan keluarga aku itu liburan ke suatu tempat dalam kurun waktu beberapa hari atau bahkan lebih, barang-barang bawaannya ya pasti sangat banyak dan itu memenuhi sisi belakang mobil. Kemudian tiba-tiba ide itu muncul begitu saja ketika aku melakukan pendakian di Gunung Semeru pada bulan Oktober tahun 2020, awal-awal pandemi ya. Jadi ketika aku trekking, aku itu berpikir trekking itu apa ya? Trekking itu perjalanan pendakian menuju ke suatu tempat. Nggak harus pendakian sih, perjalanan menuju ke suatu tempat, tapi di alam bebas. Jadi aku itu berpikir pasti ada cara membuat kegiatan pendakianku itu lebih nyaman, kemudian jauh lebih menyenangkan tanpa harus tersiksa dengan beratnya beban tas yang aku bawa. Tapi masih tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan. Ide itu sudah ada, tapi aku itu bingung gimana cara pengaplikasiannya di kegiatan traveling, backpacking, dan hiking. Akhirnya, begitu sesampainya aku di rumah, aku googling, aku nonton video-video di YouTube, mencari tahu apakah ada konsep backpacking yang seperti yang aku pikirkan.
Dan akhirnya aku ketemu atau menemukan sebuah channel YouTube milik dari Greg Adam. Jadi di channel itu cara dia membuat konten aja itu sudah sederhana dan jelas banget. Apalagi cara dia berbackpacking. Dan beberapa waktu kemudian setelah aku cukup sering menonton video-video yang dengan jenis yang seperti itu, aku baru tahu ada salah satu subgenre atau subkategori ya istilahnya ya di dunia hiking dan backpacking yang bernama ultralight backpacking, tapi juga kadang disebut sebagai ultralight hiking. Tapi ultralight itu sebenarnya ada banyak, ada ultralight fishing dan lain-lain. Jadi di ultralight backpacking itu segala sesuatunya itu dianalisa, diukur dan dipertimbangkan secara matang, manakah yang bersifat esensial dan yang tidak. Jika ada gear yang lebih ringan, lebih sederhana, dan lebih aman, maka sebaiknya gear yang lebih berat dan nggak terlalu penting itu diganti. Dan setiap gear yang dibawa itu selain harus ringan, diusahakan harus memiliki banyak fungsi, jadi multifungsi maksudnya. Jadi tidak ada duplikasi gear yang dibawa. Misalnya jika aku sudah bawa headlamp misalnya, maka tidak perlu aku bawa lampu tenda karena headlamp itu juga bisa berfungsi sebagai lampu tenda. Dan yang lebih menarik lagi di dunia ultralight backpacking itu ada budaya DIY atau DIY ya. Jadi kalau kita bisa membuat peralatan itu sendiri, kenapa harus beli? Jadi begitu budayanya. Dan setiap selesai melakukan pendakian, kita itu harus bisa menganalisa manakah gear yang amat sangat jarang atau bahkan nggak pernah digunakan dan manakah yang paling sering digunakan. Jika tidak pernah atau amat sangat jarang digunakan, maka sebaiknya tidak perlu dibawa lagi pada pendakian-pendakian berikutnya. Tapi tentu saja setiap tujuan, setiap pendakian itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi itulah gunanya selalu melakukan analisa dan evaluasi. Akhirnya dari total berat isi tasku yang pada awalnya itu sekitar 10 atau mungkin 11 kilogram, mungkin juga 12 kilogram, sekarang itu tinggal 5 kilogram saja. Dan untuk makanan dan minuman itu tidak termasuk dalam hitungan berat itu. Ya bayangkan aja, anggaplah aku membawa berat beban dasar itu 10 kilogram ditambah 4,5 liter air itu berarti 3 botol air mineral bukan besar dan belum lagi ditambah dengan makanan-makanan. Itu kalau trekking atau melakukan perjalanan pendakian antara 8 sampai 10 jam ya sangat menguras tenaga. Apalagi untuk orang seumuran saya, meskipun saya itu cukup rajin atau sangat rajin berolahraga, terutama lari. Kemudian saya coba terapkan metode ultralight hiking itu ke kegiatan traveling yang pada awalnya itu bisa membawa tas berukuran besar. Akhirnya sekarang itu cukup membawa tas berukuran kecil, seukuran tas D-pack lah. Dan meskipun tas yang saya bawa itu berukuran kecil, isinya pun itu sangat lengkap. Karena selain saya itu hanya membawa hal-hal yang bersifat esensial, saya itu juga melakukan analisa setiap selesai melakukan perjalanan, manakah yang perlu dibawa dan manakah yang tidak perlu dibawa. Terus manakah yang perlu diganti dengan yang lebih ringan dan manakah yang tidak, dan manakah yang perlu diganti dengan yang lebih ringkas dan manakah yang tidak. Jadi bukan asal enteng lah istilahnya. Dan pada akhirnya kesimpulannya itu ternyata saya itu bisa menggunakan prinsip-prinsip desain di Ram itu tidak hanya ke dalam desain-desain saja, tapi ternyata juga bisa digunakan di kegiatan traveling, backpacking, dan hiking. Ya meskipun tidak seluruh prinsip-prinsip desain itu saya gunakan, tapi
hampir sebagian besar itu saya gunakan. Dan menurutku ini itu sangat menarik, menjadi sangat menarik. Oke, saya rasa cukup sekian aja sih video ini. Karena saya hanya ingin menceritakan bahwa prinsip-prinsip desain pun ternyata juga bisa digunakan pada hal-hal di luar dunia desain. Dan mohon maaf kalau saya cukup lama tidak membuat konten baru di channel ini. Dan mohon maaf juga jika ada penyampaian atau mungkin informasi yang salah. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan silahkan subscribe jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan wassalamualaikum.